Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Hai Review. Kali ini saya akan coba membahas salah satu siluet sepatu yang cukup menarik perhatian di tahun 2024 ini, yaitu New Balance 1000. Tapi kali ini New Balance 1000-nya adalah yang merupakan kolaborasi antara Joe Freshgoods dan juga New Balance. Pada kolaborasi kali ini mereka melaunching atau mengenalkan kembali siluet yang sebenarnya sempat muncul pada tahun 1999 lalu, yaitu New Balance 1000. Relaunching ini mengawali rilisan-rilisan New Balance 1000 berikutnya, seperti New Balance 1000 General Release yang berwarna silver metallic, yang infonya sih saya dengar-dengar juga sudah rilis di Indonesia ya. Dan juga hingga nanti, bahkan ternyata setelah New Balance kolaborasi dengan Joe Freshgoods ini, mereka juga bahkan katanya akan berkolaborasi dengan Aimé Leon Dore dengan mengambil colorway hitam, putih, dan juga grey. Oke, sepatu kolaborasi Joe Freshgoods New Balance 1000 ini sebenarnya rilis dalam dua colorway, yaitu Black Ice dan juga Pink Mink. Jujur saya ketika pertama kali melihat teaser-teaser di Instagramnya Joe Freshgoods ya, udah langsung kepincut sama colorway yang Black Ice ini. Garang, kalem, elegan. Memang secara eksklusif sebenarnya sepertinya yang colorway Pink Mink itu agak lebih terbatas ya, sehingga dia memang kesannya lebih eksklusif dan harga resellnya memang lebih tinggi dibandingkan dengan warna Black Ice ini. Oke, kita langsung aja ya bahas bagian-bagian dari sepatunya, dimulai dari kotak sepatunya. Yang seperti teman-teman bisa lihat di sini, kotak sepatunya cukup spesial ya, dengan warna silver mengkilap melingkupi seluruh bagian kotak. Ada tulisan N, B besar ya di sini di bagian atasnya, dan juga ada brandingan Joe Freshgoods di bagian samping kotaknya nih, J, F, G. Ya, ada lambang bintangnya, dan di sini ada tulisan New Balance. Seperti itu. Oh iya, teman-teman mungkin bisa lihat di sini memang kotaknya lumayan intek, karena memang sebagai info aja, ini saya sebenarnya nggak disponsori oleh mereka, tapi saya belinya di Kinsply. Jadi mereka biasanya memang selalu di double box nih, untuk memastikan bahwa kondisi kotaknya dan juga sepatunya tetap rapi seperti sedia kala. Mereka juga selain pakai double box, juga ada kayak wrappingan menggunakan bubble wrap ya, jadi insya Allah aman untuk si sepatunya. Oke, lanjut, kita buka saja si kotak sepatunya ya. Nah, ternyata di bagian dalam kotak sepatunya ya, di bagian tutupnya ini terutama, ada brandingan atau identitas kolaborasi antara Joe Freshgoods dan juga New Balance. Nih, ada tulisan ini, Joe Freshgoods dan New Balance, dengan font yang cukup stylish ya. Di sini ada efek-efek segala kayak tulisan-tulisan graffiti gitu. Warna tulisannya itu hitam, lalu di sekitarnya ada kayak shadow-shadow untuk fontnya itu berwarna pink ya. Ini menggambarkan dua colorway yang memang mereka berikan, yaitu warna Pink Mink dan juga warna Black Ice ya. Sehingga di sini warnanya hitam dan juga warna pink, atau mungkin ya black dan juga pink, black pink ya. Gitu. Oke, berikutnya kita lihat aja nih. Nah, di dalamnya ada kayak papernya gitu, paper boxnya. Ini juga ada brandingannya, kolaborasi antara keduanya, yaitu JFG 1000, JFG, lalu ada New Balance, JFG 1000, begitu segala macam. Dengan warna papernya ini agak sedikit berwarna pink, tulisannya agak sedikit berwarna grey ya. Kita lihat nih gimana si desain sepatunya ya, kita keluarin. Dan inilah dia sepatu hasil kolaborasi antara New Balance dan juga Joe Freshgoods untuk siluet New Balance 1000. Ya, mungkin di sini teman-teman bisa lihat ada tagnya lagi dari Kinsply, karena memang saya beli di sana. Ini kayak kartu authenticity-nya. Ini lagi-lagi saya ingetin bahwa saya sebenarnya nggak disponsor, cuman saya pengen aja sepatu ini gitu. Dan selain dari mereka juga teman-teman mungkin bisa cari ke beberapa tempat pembelian lain ya, yang teman-teman trusted seperti itu. Oke, kita coba bahas aja satu persatu bagian dari sepatunya. Ya, dimulai dari outsole ya, seperti biasa. Outsole ini terdiri dari beberapa bagian. Pertama, bagian yang berwarna gum nih, yang berwarna agak coklat ini. Di sini untuk bagian depannya ada brandingan huruf N, menunjukkan bahwa itu adalah New Balance ya. Lalu di bagian belakangnya ini ada tulisannya juga nih, New Balance, seperti itu. Sama dengan yang di bagian depan, sama-sama dia di atas bagian yang berwarna gum. Di tengahnya di sini ada kayak arch supportnya, tentunya ada shanks ya, dengan teknologi stability webnya New Balance untuk memastikan kenyamanan ketika kita melangkah. Dan memang untuk bagian outsole-nya ini sudah dilengkapi juga dengan teknologi absorb-nya New Balance ya nih. Jadi kalau di bagian depan sini ada tulisannya tuh absorb, seperti itu. Begitupun ketika sedikit naik ke atas ya, di sini ada tulisan absorb, sehingga bagian outsole dan midsole ini ketika dipakai itu cukup nyaman. Midsole-nya sendiri ini terbuat dari foam poliuretan dengan tambahan teknologi absorb di seluruh bagian midsole-nya. Dan dari sisi desainnya kayak dia ada kesan gelombang-gelombang ya di sini. Kayak ada lekukan-lekukan untuk memberikan
style yang dinamis dan juga cukup garang ya, memberikan warna abu gelap seperti itu. Di sini ada tulisan huruf N-nya lagi. Lalu kalau misalnya kita naik ke bagian atasnya, ini secara overall memang kombinasi antara bahan mesh dan juga bahan synthetic leather. Kita mulai dari bagian agak depannya ya. Jadi di bagian toe-nya ini ada mesh yang berwarna gelap nih, seperti ini nih. Tuh jaring-jaringnya memang cukup terlihat ya bagian meshnya. Dia melingkupi ke hampir bagian seluruh uppernya tuh terlihat. Ya, lalu di bagian atas mesh itu di overlay dengan menggunakan synthetic leather. Kalau di bagian toe boxnya ini dia warna synthetic leathernya warna hitam. Di bagian lateral atau di bagian luarnya ini kayak ada reflektifnya mungkin ya. Ini kayak bahan dari 3M. Dan kalau di bagian medialnya ini dia kayak ada bordiran berwarna grey di sini ya. Begitupun untuk yang sepatu kiri sama ya. Jadi di bagian lateralnya atau bagian luarnya ini ada seperti ini kayak reflektifnya 3M. Lalu di bagian mediannya ini ada bordiran. Lalu naik ke bagian midnya atau bagian tengahnya, ini dia sama ada overlay menggunakan synthetic leather di bagian mid panelnya. Tapi menurut saya di bagian ini dia agak kayak ada memberikan kesan yang multiwarna tergantung dari sudut cahaya yang masuk tuh. Jadi kalau misalnya dari warna sini mungkin dia kayak warna merah agak gelap atau burgundy mungkin ya. Tapi kalau dari kejauhan itu berbeda lagi. Dan kalau dari sudut yang berbeda dia memberikan warna yang cukup beda juga menurut saya pribadi gitu ya. Lalu di tengah-tengahnya ada logo New Balance di sini huruf N, dia translucent tembus warna bening seperti itu. Agak ke bagian depan di sini ada tulisan JFG. Kalau misalnya yang sepatu kiri, itu di bagian lateralnya bertuliskan 1000 karena memang ini adalah New Balance 1000 seperti itu. Ya, jadi memang agak sedikit berbeda nih kalau misalnya kita lihat desain lateral dari New Balance yang sepatu kanan dan juga yang sepatu kiri. Untuk bagian mediannya itu nggak ada yang berbeda ya. Mumpung sudah di bagian tengah, kita langsung naik ke bagian eyeletnya. Untuk eyeletnya ini memang dia kayak memberikan dua pilihan kepada kita ya. Pertama kalau dilihat di sini kan, ini eyeletnya terbuat dari woven nylon seperti ini. Ya, dengan desain tali temalinya tuh yang seperti ini. Jadi dia bukan masuk ke lubang, tapi dia masuk ke dalam si woven nylon ini. Meskipun begitu, di bagian dalamnya dia juga memberikan opsi nih. Kalau misalnya teman-teman mau pakai yang lubangnya juga nggak masalah. Di sini dia sediakan juga. Jadi kita ada pilihan lah nanti mau tali temali sepatunya itu seperti apa. Mau lewat lubang atau mau lewat si woven nylonnya. Ya. Dan di sini teman-teman mungkin bisa lihat dari bagian toe sampai ke bagian tangnya. Ini kayak ada cover yang menutupi si tali sepatunya, terbuat dari synthetic leather, melintang dari bawah hingga ke bagian tangnya. Di bagian tangnya sendiri, di sini ada bordiran seperti ini ya, tulisannya New Balance 1000 huruf N. Ya, ada kayak siluet api-api gitu, tuh, berwarna merah. Ya, untuk tangnya sendiri, dasarnya sama tuh, dia terbuat dari mesh, lalu di bagian atasnya di overlay dengan menggunakan synthetic leather, seperti itu. Nah, untuk tali sepatunya, kalau di sini kan teman-teman bisa lihat ya, tali sepatunya itu dia dasarnya berwarna hitam, lalu ada kayak corak-corak berwarna merah. Sebenarnya kita juga diberikan extra lace nih, extra lace-nya nih seperti ini. Ya, extra lace-nya adalah warna inverse dari warna tali sepatu yang sudah disematkan. Kalau tadi warna dasarnya hitam, kalau yang ini warna dasarnya justru merah dengan ada corak-corak warna hitamnya seperti itu ya. Jadi kita dapat extra lace lah. Oke. Lalu kita coba geser ke bagian belakang, ke bagian heel-nya. Nah, di sini antara sepatu kiri dan sepatu kanan hampir tidak ada bedanya ya. Jadi sama-sama terbuat dari bahan dasar mesh, lalu ada overlay dari synthetic leather. Di bagian topnya ini ada tulisan JFG, lalu ke bagian tengah ini ada tulisan New Balance, dan ada tulisan 1000 menunjukkan siluet dari New Balance yang digunakan, yaitu New Balance 1000 seperti itu. Cuman memang desainnya ini cukup dinamis ya, jadi kayak dia sangat banyak bermain kayak garis-garis melengkung, gelombang, dan lain sebagainya ya di sepatu ini. Dia nggak banyak garis-garis kaku, jadi bener-bener terkesan dinamis dan flowy aja gitu. Jadi bener-bener cocok digunakan untuk beraktivitas sehari-hari gitu ya. Ada satu detail lagi tambahan, khususnya memang ini di New Balance 1000 ini. Jadi nggak ada bedanya antara New Balance yang kolaborasi dengan New Balance yang general release. Dia ada kayak tambahan seperti ini nih, kayak paddingan tambahan lagi yang menonjol ke atas sebagai extra cushionnya ya. Jadi untuk memberikan kenyamanan ekstra di bagian heel, mereka menambahkan paddingan lagi seperti ini. Sama nih, terbuat dari mesh, kayak ada foamnya di dalamnya. Tuh, sama sepatu kanan, sepatu kiri, dua-duanya pun seperti itu. Bagian dalamnya juga ini interiornya terbuat dari mesh semua ya. Tuh, teman-teman bisa lihat ya. Untuk detail ukurannya, di sini saya menggunakan ukuran di US 9,5 atau di 43. Jadi saya masih menggunakan ukuran yang true to size ya. Memang secara desain,
Ini kan relatif lebih panjang ya secara, kalau misalnya kita lihat kasat mata, ini secara desain kayaknya lebih panjang sedikit dibandingkan dengan desain New Balance yang biasa ya untuk yang NB1000 ini. Tapi saya tetap memilih untuk true to size, memang agak sedikit ada ruang di bagian depan. Mungkin memang agak lebih kerasa lagi ketika teman-teman pakai sepatu ini ketika berjalan ya, bahwa dengan ukuran yang true to size itu menurut saya masih relatif nyaman dan juga tidak terlalu sempit, karena desainnya juga ini desainnya chunky sehingga cocok untuk yang teman-teman berkaki lebar. Buat saya juga masih cukup roomy ini sepatunya, dan cushion foam dan juga insole-nya itu bener-bener enak dan smooth banget. Memang bener-bener ya, kalau New Balance itu kalau kenyamanan udah nggak perlu diragukan lagi. Ya, kita coba keluarin salah satu insole-nya ya untuk melihat seperti apa sih insole dalamnya gitu ya. Kita coba keluarin dulu ini plastiknya, kertasnya ya. Dan inilah dia insole-nya. Nah, jadi insole-nya ini juga ada detail-detail unik di sini. Jadi ada tulisan JFG kalau yang di bagian sepatu kanan, kalau yang di sepatu kiri dia ada tulisan New Balance tuh. Memang agak berbeda nih. Ya. Ada tulisan JFG dengan desain yang cukup nyentrik ya. Jadi ada warna merah, warna kuning, warna hijaunya di sini. Jadi bermain di banyak warna dengan ya foamnya seperti ini tuh. Cukup empuk, tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis. Dan desainnya tuh bener-bener funky ya, menurut saya unik banget ini untuk desainnya ya. Cukup berbeda lah kalau misalnya kita lihat tadi desain bagian luarnya ya. Desain luarnya ini kan warnanya itu kalem-kalem ya, warna merah, warna hitam gitu ya. Tapi kalau dalamnya ini lumayan berwarna, colorful gitu, warna merah, kuning, hijau, dan juga ada sedikit kayak warna hitamnya di sini. Dari sisi material memang kombinasi mesh runner dan juga synthetic leathernya, lalu ada sentuhan-sentuhan kecil seperti 3M reflective material, permainan warnanya, itu benar-benar membuat saya tertarik dengan sepatu ini. Nggak terlalu rame tapi bisa memberikan kesan yang elegan dan juga kalem. Permainan layeringnya dan juga material-materialnya itu benar-benar spesial ya. Dan menarik memang menunggu bagaimana New Balance ini memainkan siluet New Balance 1000 ke depannya, karena memang sepertinya New Balance Joe Frostgood ini akan menjadi awal mula dari gelombang New Balance 1000 di tahun 2024 ini ya. Karena memang setelah kolaborasi antara New Balance dan juga Joe Frostgood ini, lalu muncul rumor-rumor New Balance 1000 rilisan-rilisan berikutnya, seperti yang Silver Metallic yang sudah muncul di Indonesia. Lalu ada kolaborasinya dengan Amelion Door, itu juga cukup menarik. Ada 3 colorway di sana, ada warna putih, warna grey, dan juga warna hitam. Saya sih kayaknya tertarik sama warna putih sama atau warna grey-nya ini ya. Mungkin kalau nanti udah rilis boleh nih saya coba kita lihat aja nanti ya. Oke, gimana menurut teman-teman siluet sepatu dan hasil kolaborasi kali ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.